Pemerintah akhirnya melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km yang membentang di pantai utara Tangerang, Banten. Selain melibatkan TNI Angkatan Laut, pembongkaran juga dibantu oleh kelompok nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pemerintah menyelidiki pihak yang memasang pagar laut. Selain itu juga menyelidiki mengenai adanya sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area dipagari tersebut. Sementara proses pidananya diserahkan ke kepolisian. Dengan Menteri ATR tentu kita akan melakukan penelitian atau penyelidikan. Kan kemarin ada 2 orang yang mengaku ya dari kelompok nelayan Pantura yang sudah disidik, tapi kan belum memenuhi unsur gitu loh. Artinya hukum karena kewenangan kita di administratif ya. Nanti kalau hukum itu adanya di kepolisian. Oke, nah, baik. ya gitu. Beda ya. Agak beda. Administratif denda. Administratif itu di kita. Kalau yang misalnya kaitannya dengan soal pidana atau hukum yang lain sesuai dengan pasal 49B Undang-Undang Cipta Kerja nanti ke Kapolri. Oke. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengakui adanya penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di area pagar laut Tangerang, Banten. Menurut AHY, SHM dan HGB telah terbit sejak 2023. AHY meminta publik sabar menunggu hasil investigasi termasuk soal keterkaitan kelompok konglomerat dengan pembangunan pagar laut. Ketika itu saya tidak mendapat laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya yang kita terus sedang kita investigasi dan diinvestigasi oleh Kementerian ATR BPN. Ada keterkaitan dari pemilik HGB ini, ternyata dia satu grup sama Aguan Group, itu benar atau enggak? Ya, nanti kita tunggu hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya. Saya juga akan ikuti terus apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di ATR BPN. DPR juga ikut merespon adanya SHM dan HGB di area pagar laut. Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi Titik Soeharto menegaskan area laut bukan milik perorangan atau pribadi. Karena itu pembuatan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area laut adalah melanggar hukum. DPR meminta keberadaan SHM dan HGB di area laut ditertibkan. Karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Selain membongkar pagar laut, pemasangnya tetap harus diselidiki dan bertanggung jawab secara hukum. Pemerintah menargetkan pembongkaran tuntas dalam 10 hari. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pembongkaran pagar laut di Tangerang terus dilakukan dan pemerintah menargetkan pembongkaran akan selesai dalam 10 hari. Namun yang menjadi pertanyaan, siapakah pemilik pagar laut di Tangerang? Benarkah ada keterkaitan konglomerat dalam proyek ini? Kita bahas secara lengkap bersama sejumlah narasumber. Pertama, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara, Susan Herawati yang kita masih tunggu kedatangannya. Dan melalui sambungan Zoom, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto. Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi. Juga anggota Komisi 4 DPR Daniel Yohan. Selamat pagi Mas Daniel. Pagi Bang. Serta dosen Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Hamid Awaludin. Selamat pagi Pak Hamid. Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Mas Doni terlebih dahulu. Mas Doni kemarin ya mendapatkan apresiasi atas keberanian pemerintah dalam melakukan pembongkaran pagar laut. Tetapi kalau melihat pada hari ini adalah hari ketiga pembongkaran tersebut. Apa yang bisa dijelaskan? Berapa personilnya? Apakah sama banyaknya seperti kemarin atau bagaimana? Ya, personilnya saya itu konsisten ya, kita kan shift-shiftan dan kan kita sudah punya target 10 hari ya. Jadi rencana operasinya sudah dibuat, jadi nanti siang kita lihat lah. Kalau cuacanya bagus ya bisa konsisten. Ya, targetnya apakah tetap di 10 hari atau melihat misalkan mungkin cuaca dan segala macam, apakah memang akan mungkin lebih lama atau lebih cepat bisanya? Ya, rentangnya itu 10 sampai 15 hari, tapi kan logistik kita siapkan buat 10 hari. Ya. Apakah hari ini Pak Menteri akan tiba atau Pak Menteri hari ini sama Pak Daniel tuh hari ini jam 11 nanti. Oke, berarti akan ke DPR nanti ya, Pak Menteri. Oke. Betul.
Oke, evaluasi apa yang Anda dapatkan pada hari kedua kemarin melakukan pembongkaran tersebut, Mas Doni? Ya, memang ada yang bambunya ditanam sudah keras ya, sudah terlalu dalam. Nah itu butuh agak effortnya, harus hati-hati Ya. biar tidak merusak ekosistemnya. Ya. Selain itu pergerakan kapal harus diatur juga. Ya. Dengan nelayan-nelayan yang hadir kemarin, apakah hari ini akan ikut juga membantu pembongkaran? Masih. Kan ya? ada KNTI juga ikut bantu kan. Oke. Saya ke Mas Daniel. Mas Daniel, melihat evaluasi kemarin, Anda kemarin juga ikut langsung berada di lapangan dalam proses pembongkaran pagar laut tersebut. Evaluasi apa yang Anda catat kemarin? Ya, terima kasih. Yang pasti ada dua hal ya yang langsung kita rasakan. Yang pertama adalah dipastikan tidak mungkin pagar laut ini dilakukan swadaya oleh nelayan. Ya. Karena tentu biayanya sangat tinggi, kerumitannya sangat rumit, jadi sangat jauh lebih mahal, sangat jauh lebih berat daripada kita menancapkan bambu di daratan. Ya. Itu pertama. Yang kedua adalah pasti menyulitkan nelayan dan masyarakat untuk akses terhadap laut, baik untuk menangkap ikan sebagai nelayan maupun dalam konteks transportasi ya. Jadi kita membayangkan itu sejauh 30 km itu masyarakat tertutup aksesnya terhadap laut. Kalau di daratan ya, saya membayangkan seperti masyarakat terpenjara di dalam sebuah benteng. Ya. Sejauh 30 km sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Ya. Jadi dua hal itu yang ya langsung kita rasakan ya. Dan ya, kita bersyukur proses pembongkaran sudah dilakukan sehingga itu sama saja membebaskan kembali masyarakat, membebaskan kembali nelayan untuk mengakses laut, untuk menangkap ikan maupun dalam konteks transportasi. Oke. Itu. Hari ini DPR akan bertemu dengan Menteri KKP. Apa yang akan ditelisik? Apakah kemungkinan akan menelisik terkait dengan keterkaitan adanya konglomerasi atau konglomerat yang ikut dalam pembangunan pagar laut ini atau bagaimana? Ya, semua aspek tentu akan ditanyakan oleh Komisi 4, termasuk siapa yang mendalangi, siapa yang membiayai, siapa yang bertanggung jawab. Kita berharap kementerian, pemerintah dalam hal ini KKP tidak hanya sanggup membongkar, tetapi tidak sanggup menjelaskan kepada masyarakat siapa yang bertanggung jawab, apa yang sesungguhnya terjadi, dan melakukan tindakan tegas secara hukum. Oke, Mas Daniel, dari hasil pendalaman dari DPR sendiri, apakah betul ini untuk reklamasi seperti yang diinfokan? Kalau lihat dari jalurnya, dari petanya, seharusnya ya seperti itu ya. Jadi, tetapi kan semua kepastian informasi, semua kepastian pengungkapan apa yang terjadi itu harus disampaikan pemerintah. Karena yang punya aparat melakukan penyelidikan, yang punya kemampuan untuk menjelaskan adalah, dan mempunyai kewajiban untuk menjelaskan adalah pemerintah ya. Sehingga kita mendorong ini segera dilakukan, jangan sampai pemerintah itu kalah dengan masyarakat sipil, dengan netizen ya, yang selalu mendahului penjelasan pemerintah dalam persoalan ada munculnya HGB, dalam persoalan ada munculnya hak milik, bahkan nama-nama pemilik. Nah, saya rasa ini juga menyangkut wibawa pemerintah, menyangkut kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum dan peraturan, bahwa tidak boleh ada pihak yang melampaui negara. Oke, saya ke Mas Doni. Mas Doni, bagaimana melihat DPR melihat ini ada upaya untuk reklamasi? Ya, terima kasih. Memang ketika kemunculan pertama itu masih waktu 7 kilo, ketika bulan Agustus 2023, kita tuh sudah turun ke lapangan dan kita sudah tanya kepada nelayan, dibilangnya itu untuk kerang hijau. Nah, tapi sampai ke sini kan ternyata jadi 30 kilo gitu kan, dan memang dugaannya yang Pak Daniel bilang itu mungkin itu bisa jadi juga benar, kalau, dan banyak juga para ahli sudah bilang itu kayak dia menahan
sedimentasinya agar nanti lama-lama daratannya naik. Tapi kan ini butuh investigasi yang mendalam secara akademis juga, apakah ini mungkin dilakukan dan sebagainya. Tapi karena ini masih penyelidikan yang sekarang kan, karena dengan ada data baru dari ATR BPN, itu sangat membantu. Oh, ini ternyata tujuannya, jadi ada tujuan lain. Jadi kalau kita runut ke belakang, kita ini KKP ini taunya kan tiba-tiba, bukan tiba-tiba, taunya ada pagar, ada bambu nancep gitu loh. Ya. Dari kacamata KKP melihatnya itu ada kegiatan menetap memanfaatkan ruang laut tanpa izin. Ya kan? Jadi kami fokusnya waktu itu ya ini bambu mau diapain gitu. Nggak punya izin ya kita mau denda atau mau cabut kan gitu kan. Nah, hari Senin kemarin baru keluar dari Pak Nusron, itu ada sebagian dari area bambu itu bersertifikat. Nah, dari situ muncul lagi teori, oh ini jangan-jangan buat dijadiin daratan gitu loh. Nah, ini juga menguatkan dugaan kenapa ketika siapapun yang membuat bambu ini, dia seperti itu, dia merasa memiliki dokumen ternyata kan. Ya, karena dia merasa memiliki dokumen dan dia merasa punya legalitas, dia lakukan itu. Ini saya bicara setelah muncul statementnya Pak Nusron ya. Jadi saya juga memakai analisa saintifik aja. Oh ya seperti ini. Karena dari awal kita menduga nih bambu buat apa? Apa untuk memang buat, karena ada yang ngaku buat budidaya kerang hijau dan sebagainya. Nah, data yang diungkap Pak Nusron ya, oh ternyata orang ini berani seperti ini ya karena dia merasa punya dokumen gitu loh. Nah makanya ini pintu masuk paling enak untuk penyelidikan ini adalah kita dari bukti-bukti di tempatnya Pak Nusron, karena di situ kan jelas tuh semuanya. Makanya kita lagi nunggu nih, kemarin Pak Nusron bilang dia lagi melakukan penyelidikan di internal. Nah dari situ kita akan mungkin ini sudah karena kami sanksinya administratif, wah ini harus dibawa ke, mungkin nanti bisa dibawa ke aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kepolisian, karena mungkin ada unsur pidana dan sebagainya, bukan lagi masalah administratif gitu loh. Ya, Mas Doni, apakah di awal ketika KP turun itu tidak menaruh curiga karena kan 7 km dengan pagar bambu yang begitu besar hanya untuk budidaya kerang hijau, apalagi sampai saat ini hingga 30 km? Ketika bulan Agustus itu KKP sudah turun bersama DKP-nya dan kita kumpulkan itu nelayan di situ. Mereka ngaku itu buat kerang hijau gitu loh. Ya. Jadi waktu itu tidak menaruh curiga bahwa ini dengan pagar bambu sebesar ini bukan untuk kegiatan lain tapi hanya untuk kerang hijau ya? Waktu bulan Juli Agustus ya kita ngomongnya ya. Ya. Dan karena itu beda-beda Mas. Ini yang disorot Kompas TV kan yang garis yang kayak pancang gitu ya. Ada juga dia berbentuk ya, memang menyerupai kayak dia lagi penangkaran kerang hijau, ada juga di titik-titik yang lain gitu loh. Oke, saya ke Pak Hamid. Pak Hamid, melihat ini kisruh terkait dengan pagar laut ini, pada akhirnya melihat bahwa ini pagar laut bersertifikat, sudah lama tetapi baru terungkap. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama saya ingin katakan ini adalah deklarasi ditaklukkannya negara oleh oligarki. Itu statement pertama. Beruntung kita punya presiden yang tegas memerintahkan. Lebih beruntung lagi ada Pak Nusron yang mau membuka tabir siapa pemiliknya. Masalah utamanya adalah pelanggaran hukum secara sistematis. Karena ada sertifikat hak bangunan dan hak milik perorangan. Anda tahu kan, tidak mungkin ada sertifikat hak guna bangunan dan hak milik di air. Ya, sertifikat seperti itu adanya di darat, tanah. Nah, bagaimana kalau air mau dikonversi harus ada reklamasi dulu. Dan izin reklamasi itu ribet, panjang urusannya. Ada feasibility study-nya, ada
perspektif lingkungannya, dampak sosial, ekonomi, politiknya gimana. Ini belum ada izin reklamasi, tiba-tiba ada sertifikat hak milik. Akal sehat dong dipakai. Di mana? Dari prosedur saja sudah jelas ada pelanggaran. Oke, berarti Anda mau mengatakan bahwa ini sebenarnya tujuannya untuk reklamasi ke depannya? Saya percaya, karena kalau Anda lihat sesuai dengan statement Pak Menteri Nusron, ada bidang-bidang kan, bidang-bidang itu yang disertifikatkan. Artinya properti ini maksudnya, sudahlah, mari kita berhenti bernyanyi ada dusta di antara kita. Sudahlah, negara mau ditaklukkan oleh oligarki. Kenapa kita harus bohong-bohongan? Yang saya sesalkan kemarin itu level di bawah, desa, lurah, camat, bupati tidak bicara, seolah-olah semua ini ditutupi. Ini kan kalau tidak ada Pak Nusron yang bersuara kencang siapa pemiliknya, ini kan jadi samar ini semua, temaram, kita saling mencurigai. Udahlah, jadi gini aja deh. Pak, tapi kan tapi kan sanksinya kan dikatakan secara administratif. Apakah mungkin bisa dibawa ke ranah pidana dan seperti apa? Harus dibawa ke pidana. Karena ini kan penipuan. Ada prosedur hukum yang dilanggar kan? Ya, seperti apa, Pak? Ya, tadi saya sudah bilang, bagaimana mungkin ada sertifikat tanpa ada reklamasi. Sertifikat itu di darat, di tanah, bukan di air, Bung. Dan ancaman pidananya apa, Pak? Kenapa? Ancaman pidananya? Saya nggak tahu detail ancaman pidananya, pasti ada pidananya. Maka yang saya bayangkan negara hadir untuk memproses semua yang terlibat. Apakah itu oligarki, apa itu aparat yang memproses pensertifikatan ini. Kedua, jangan sama sekali terkecoh. Pemilik perusahaan, oligarki ini mau berkelit, oh saya tidak tahu, itu manajemen. No. Ini proyek mega dahsyat, 30 km. Tidak mungkin ada pemilik tidak mengetahui ini, karena menyangkut anggaran. Tidak mungkin. Ini kan triliunan, Bung. Jangan lagi negara dipecundangi oleh oligarki, pemilik perusahaan. Oh saya nggak tahu itu manajemen. No, itu bohong semua. Saya ke Pak Mas. Saya ke Mas Daniel. Mas Daniel melihat bahwa ini seperti yang dikatakan oleh Pak Hamid, di atas laut tidak boleh sebenarnya ada. Ini pun ada aturan di aturan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada pemberian hak milik penguasaan tanah itu kepada siapapun, terutama di atas laut. Ini DPR melihatnya seperti apa ini ke depan? Ya, meskipun masyarakat pesimis ya dalam pengertian apakah ini menjadi kasus yang berulang kali tidak terungkap secara tuntas dan tidak diatasi secara final ya. Tapi kita tetap optimis karena kita juga surprise bahwa ternyata pemerintah menunjukkan sikap tegasnya ya. Pertama merespon cukup cepat sampai sekarang melakukan pembongkaran ya. Nah, kita tadi dibilangkan waktu sampai 10 hari ya, tapi 10 hari ini bukan hanya tuntas dalam membongkar tetapi tuntas dalam mengungkap dan melakukan tindakan hukum. Saya ke Mas Doni. Mas Doni, statementnya sebelum mungkin akhirnya akan mengikuti acara juga terkait dengan evaluasi ke depan, apakah mungkin saja KKP ini akan berhenti di pembongkaran pagar laut atau bagaimana instruksinya ke depan? Oh tidak, seperti kemarin Pak Daniel juga mendengarkan statementnya Pak Menteri di press conference, penyelidikan jalan terus. Ya, apalagi sekarang dengan ada Pak dukungan juga dari ATR BPN dengan mereka menyelidik. Tapi saya tadi dari Pak Hamid itu sangat benar sekali. Kalau mau mencari bukti-bukti kuat itu dari yang tempatnya Pak Nusron, itu lebih mudah. Tapi kan untuk seperti itu, kalau memang ada dugaan-dugaan pidana, ya kita harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
Oke, terima kasih Mas Doni Ismanto, staf khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan atas apa yang disampaikan pada hari ini penjelasannya. Dan saudara, kita masih tetap akan bersama anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan dan juga dosen Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Hamid Awaludin di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan dua narasumber saya, anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan dan dosen Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Hamid Awaludin, dan juga kita sudah kedatangan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati. Selamat pagi Mbak Susan, terima kasih sudah hadir. Mbak Susan, melanjutkan pembicaraan yang tadi, bagaimana Anda melihat bahwa polemik HGB yang ada di wilayah Laut Kabupaten Tangerang yang akhirnya dibangun pagar laut ini, dari investigasi KIARA, apa sebenarnya? Tujuan apa sebenarnya? Begini ya, jadi ada garis waktu gitu atau timeline yang kemudian menarik untuk kita telaah. Pertama adalah di 2023 sebenarnya itu ada integrasi tata ruang darat dan laut gitu ya. Baru kemudian menyusullah di bulan Agustus keluar HGB itu gitu. Baru kemudian di 2004 pagar-pagar ini mulai dibangun sebenarnya. Artinya memang pagar ini memang disiapkan untuk satu proyek yang besar. Kalau melihat dari polanya sebenarnya ini adalah reklamasi atau penimbunan pesisir gitu ya untuk kepentingan bisnis gitu. Karena kenapa kami bilang seperti itu? Karena nyaris tidak mungkin ini untuk kepentingan nelayan gitu. Karena dari pagarnya, dari metode dia membangunnya gitu ya. Ini memang sangat lekat dengan kebiasaan pembisnis yang kemudian mau melakukan reklamasi atau penimbunan pantai. Itulah mengapa pada akhirnya perusahaan-perusahaan yang menerima HGB ini berafiliasi dengan bidang usaha real estate itu ya? Iya, betul sekali. Memang itu, dan sebenarnya ini sudah diketahui oleh masyarakat ya dari 2024 gitu. Ya. Gitu. Jadi bukan rahasia gitu sebenarnya ya. Dan menariknya adalah dari proses itu kalau kita lihat kan HGB di perairan keluar itu aja sudah satu barang yang aneh gitu ya. Karena di perairan itu tidak bisa sebenarnya. Betul. Gitu, karena itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010 gitu. Ya. Oke, kalau dari KIARA melihat sendiri bahwa apakah memang sebenarnya awalnya itu apakah memang untuk, dalam arti tadi penjelasan KKP pada saat masih 7 km untuk keperluan penangkaran kerang hijau, ataukah memang dari awal memang sudah disiapkan untuk ini? Ini diskusi yang menarik. Kalau kemudian narasi yang dibangun kan banyak ya, ada abrasi, ada kerang gitu ya. Setahu dan sepengalaman kami ini bukan begini metodenya gitu. Jadi pagar ini sebenarnya buat apa? Itu yang jadi pertanyaan. Karena kalau orang yang melakukan budidaya kerang itu nggak butuh pagar seperti itu sebenarnya. Apalagi panjang sampai 30 kilo ya. Kemudian yang menariknya adalah sebenarnya kan kalau kita lihat dari atas itu dia ada kotak-kotak kan gitu. Nah ini yang sebenarnya jadi pertanyaan, itu buat apa kotak-kotaknya? Apakah mungkin ini untuk mengukur sebenarnya bidang perairan gitu ya, untuk mempermudah nanti kalau kemudian memang pasir itu mulai masuk gitu. Anda melihat juga tidak pernah ada niat untuk restorasi pemulihan laut? Ini ya sebenarnya kalau restorasi bukan begini juga metodenya gitu. Karena kalau dilihat material pagarnya itu kan sebenarnya ada pemberat di bagian bawah gitu. Dan itu sak-sak pasir yang kemudian ditanam, dan itu sebenarnya yang paling sulit sekarang untuk dicabut, untuk ditarik gitu ya keluar gitu. Itu yang sangat melelahkan buat kawan-kawan yang hari ini membongkar pasti. Gitu. Oke, kalau melihat ada HGB, tadi Anda melihat ada sesuatu yang aneh. Kong kali kong atau bukan sebenarnya? Sudah pasti iya gitu. Ini HGB yang keluar 100 hektar ya. Kalau kita lihat artinya bukan panjang yang atau lebar yang sedikit, tapi menariknya kalau temuan KIARA sebenarnya persil tanah di area tersebut itu melampaui apa yang disebut oleh Menteri ATR. Jadi Menteri ATR mengatakan ada 100 hektar, tapi sebenarnya temuan KIARA itu ada 515 hektar. Artinya ATR BPN seharusnya membongkar lagi 415 persil tanah atau hektar gitu ya. Yang kemudian kita harus tahu sebenarnya ini punya siapa HGB-nya. Ini yang belum diungkap oleh Bapak Nusron gitu. Oke, Mbak. Ini sejalan dengan pernyataan Pak Hamid tadi yang mengatakan bahwa
negara dalam tanda kutip tunduk terhadap oligarki? Bisa dikatakan iya gitu ya, karena payung dari semua carut-marut ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Gitu. Oke Mbak, ini tapi ada beberapa pernyataan bahwa Menteri ATR sendiri, yang baik yang sekarang maupun yang dulu, Pak Hadi Cahyanto mengatakan bahwa dia tidak mengetahui, kita lihat tunggu saja, tetapi aturan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut harus melewati 3 tingkatan. Ini saya baca, yaitu Menteri, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pertanahan. Menurut Anda, menterinya tahu atau tidak sebenarnya? Kalau dibilang tidak tahu harusnya aneh ya, gitu. Harusnya aneh? Harusnya aneh, harusnya ditahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Pertama adalah gini, ada pola yang menarik dalam pelepasan HGB gitu ya. Kantor-kantor pertanahan ini mengeluarkan HGB atau persil tanah itu selalu di bawah 2 hektar. Artinya memang kewenangannya ada di kantor pertanahan itu, gitu. Dan kalau kemudian dikatakan tidak tahu, tidak mungkin, karena kan kita ada satu data besar ya, big data yang harusnya ATR BPN punya. Karena itu juga bisa kok diakses di big gitu ya, di bumi misalkan, itu bisa diakses. Artinya nggak mungkin ATR BPN nggak tahu. Gitu. Termasuk aneh juga kalau misalkan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dia tidak tahu. Itu aneh, atau mungkin ada yang tidak melapor ya. Oke. Saya ke Pak Daniel, ini melihat ada beberapa menteri yang mengatakan bahwa saya tidak tahu. KKP pun bilang baru tahu dari Pak Menteri Nusron Wahid terkait dengan HGB ini. Dalam arti bahwa ini yang akan DPR gali, bahwa kok bisa ada koordinasi yang tidak lengkap antara satu kementerian dan kementerian lain, dan juga ini kan sebuah proyek besar, masa tidak tahu? Ya tentu Pak Menteri nanti akan menjelaskan ya. Karena sempat terkesan saling berbeda. Antara Menteri KKP dengan kementerian lain atau institusi lain dalam mengatasi kebijakan ini. Tetapi dari konteks ATR sebenarnya sangat berkaitan, tetapi memang itu kan di luar Komisi 4 ya. Nah, kecuali nanti memang DPR membentuk pansus ya. Nah, pansus itu baru bisa mengundang seluruh lintas kementerian, lintas komisi. Oke, terkait dengan kong kali kong seperti ini, DPR punya fokus untuk menggali terkait itu juga atau bagaimana? Tentu, tetapi kan memang kita saat ini akan fokus mendorong memastikan kementerian mitra kami, KKP, kehutanan, harusnya juga lingkungan hidup, tetapi lingkungan hidup sudah ke-12, itu mempunyai tanggung jawab besar untuk mengungkap dan menjelaskan apa yang terjadi. Karena bagi kami, kalau istilah saya itu, ini semua nggak akan terjadi kalau nggak ada konspirasi. Jadi ini bisa terjadi karena memang ada konspirasi dari banyak pihak. Nah, tinggal pemerintah harus menjelaskan konspirasi apa yang sedang berlangsung saat ini. Oke, kalau dari kecurigaan DPR, konspirasi seperti apa? Ya tentu kan antara pihak yang memang bertanggung jawab, entah membiayai, entah berkepentingan dengan pihak-pihak terkait yang menyangkut perizinan, itu semua kan pasti saling terkait. Karena 30 kilo loh nggak tanggung-tanggung. Kalau misalkan panjangnya 30 kilo ya, ke dalamnya itu katanya 1 kilo. Itu 3, berarti kan 10.000 kali 30.000 itu sama dengan 30 juta meter persegi atau 3.000 hektar. Kalau 30 juta meter, 1 meter aja 1 juta itu udah 30 triliun. Tapi di sana harga sekarang 15 sampai 20 juta. Berarti 1.200 triliun. 1.200 triliun bukan hanya untuk penangkaran kerang hijau ini Pak ya? 1.200 triliun itu ya mungkin 5 bulan membiayai seluruh operasional negara. Oke, saya ke Pak Hamid. Pak Hamid, bagaimana melihat bahwa tadi disebutkan oleh Kiara kemungkinan ada kong kali kong dalam pembongkaran pagar laut ini. Apakah mungkin kong kali kong ini mungkin saja bisa dimasukkan dalam ranah hukum, ditindak secara hukum? Ya sangat bisa. Karena kan mekanisme dan proses perizinan itu sudah tidak masuk akal semua. Nah, begitu proses dan mekanisme ditempuh secara tidak masuk akal, ya pasti ada pelanggaran. Seperti yang saya katakan tadi. Tapi saya ingin awali statement saya mengatakan begini.
Dulu generasi saya itu ada peribahasa mengatakan pagar makan tanaman. Ya. Sekarang dalam kasus ini pagar melahap negara. Titik. Ya. Jadi pagar makan tanaman, sekarang era kita ini pagar melahap negara. Ini kan perbuatan oligarki mempecundangi negara. Nah, apakah ada kong kali kong? Yes, ada kong kali kong dari aparat. Mulai dari bawah dulu kita lihat ini. Kan tidak mungkin ada proses persertifikatan kalau tidak ada rekomendasi lurah, Pak Desa, ya, kemudian naik sampai kantor BPN kabupaten kota dan sebagainya. Ini masih persekongkolan ini, Bung, masih sistematis. Sudahlah. Ini saya bersyukur ya, ada seorang menteri namanya Nusron Wahid yang mau membuka tabir ini. Dan jantan menyebut nama-nama PT. Ditelusuri itu. Oke, ditelusuri dalam arti bahwa menurut Anda pihak pemerintah harus menindak swasta-swasta yang ikut membangun program. Jangan hanya di direksi perusahaan, pemilik perusahaan. Ya. Ini kan sekarang kong kali kong pemilik perusahaan. Kalau ada masalah yang dikorbankan direksi kan, wah saya nggak tahu itu manajemen. No, nggak mungkin lah itu, Bung. Ini proyek mega besar. Pasti ini perencanaan dari pemilik perusahaan. Saya merasa tidak adil kalau yang diproses hanya direksi, pemilik perusahaan. Oke. Saya ke Pak Daniel. Pak Daniel, apakah mungkin DPR akan memanggil swasta-swasta yang ikut dalam pembangunan pagar laut ini? Ya, sejauh ini kita sedang mengagendakan ya. Jadi selain raker kita akan melakukan RDPU. Ya, nggak hanya yang sempat muncul namanya, tetapi juga nelayan masyarakat yang terdampak dari adanya pagar laut ini. Kita ingin mendengar secara utuh sehingga kita lebih tahu jejaknya, petanya itu seperti apa sih sebenarnya yang terjadi. Oke, kita akan telusuri jejaknya. Kiara mungkin punya hasil investigasinya dari pengusaha-pengusaha yang ikut, katanya ada konglomerasi besar untuk dalam pembongkaran pagar laut. Benar? Ini ada hubungannya dengan PIK 2 atau bagaimana katanya? Gini, sedari awal saya rasa Kiara adalah salah satu organisasi yang bilang bahwa ini reklamasi. Nggak mungkin enggak gitu ya. Karena melihat dari bagaimana polanya, kemudian juga bagaimana pagar ini terbangun gitu ya, kemudian juga dari penuturan masyarakat sendiri. Gitu. Dari awal masyarakat itu sudah tahu bahwa ini ujung-ujungnya adalah PIK sebenarnya. Sudah disebutkan secara terang benderang. Nah, kalau dilihat dari peta putaran pagar ini berdiri, itu berdekatan juga dengan proyek yang hari ini ada di sekitaran situlah ya, proyek-proyek besar mega proyek ini gitu. Dan ini tentu punya PIK gitu. Kalau kita lihat ya, karena tidak mungkin ada perusahaan lain gitu ya atau konglomerasi lain lah yang kemudian merangsek daerah situ, karena itu memang sudah menjadi area main mereka gitu. Dan kalau melihat polanya juga tadi bagaimana tadi dari bawah sekalipun tukang ukurnya pun sudah terpesan gitu ya, artinya memang sudah didesain untuk kemudian ujung-ujungnya ya reklamasi. Dan kalau kita runut kembali ke belakang 1 tahun ke belakang, bagaimana kemudian KKP juga semangat sekali melakukan atau membuka keran ekspor pasir gitu. Kalau kami lihat sebenarnya dari polanya, kalau ini benar jadi ya nggak ketahuan seperti ini, kemungkinan terbesar itu perairan seputaran Tangerang, termasuk salah satu pulau yang kami indikasikan Pulau Tunda, itu kemungkinan pasirnya akan diambil dan diisi di situ. Jadi kalau kami bilang ada reklamasi alami, itu bukan reklamasi alami, itu apa ya, salah lah menurut kami gitu. Ini mau ngomongin apa, reklamasi apa sedimentasi nih Bapak Menteri KKP kemarin kan bilang gitu. Karena kami lihat kalau memang mau apa ya naruh sedimentasi di situ itu butuh waktu berapa lama, nggak mungkin gitu. Jadi ini memang penimbunan, udah itu aja. Dan ini satu-satunya kemungkinan terbesar adalah ya perusahaan tadi yang konglomerasi tadi. Gitu. Ini tidak mungkin dilakukan oleh nelayan kecil dalam arti pembangunan pagar laut tersebut? Nelayan prinsipnya adalah dari sepanjang pengetahuan saya, nelayan itu tidak pernah memagari lautnya. Kalau kakak pernah ke sana,
mereka selalu bilang ada ruang kan untuk perahunya. Ya. Itu kecil Kak. Bayangkan kalau nelayan itu pulang malam, mereka harus cari jalan. Karena kan pagar ini merubah pengetahuan mereka tentang titik mereka pulang gitu. Ini yang kemudian tidak dipahami sama orang yang bicara soal ini, soal nelayan gitu. Gak bisa, mereka ini kecil sekali untuk perahu gitu. Karena kami menelusuri dan muter. Ini kan yang dilihat, ini pagarnya beda-beda ya, termasuk di Keramat itu pagarnya terlalu rapat sebenarnya. Gak mungkin untuk nelayan. Kalau breakwater bukan begini juga gitu. Memang bambu mungkin ya, tapi tadi dia basis analisisnya apa gitu, risetnya apa gitu untuk kemudian memutuskan bahwa memang pagar ini untuk breakwater. Kalau kemudian budidaya nggak begini metodenya. Dan ingat ya, kalau seluas 30 kilo, kerang hijau itu bukan komoditi yang memang jadi target ya. Gitu. Kalau tambak mau dorong tambak apa gitu, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau misalkan pada akhirnya tidak ada kejadian ini, tidak ada polemik ini, wilayah mana saja yang mungkin tadi Kiara sebutkan akan menjadi proyek dalam tanda kutip reklamasi nantinya? Yang pasti 6 kecamatan itu ya, 6 kecamatan dan kalau kita lihat sebenarnya kemungkinan terbesar itu ya dia akan luas ke samping juga, dan juga yang paling kami takutkan adalah kalau ujungnya reklamasi ini perairan sekitaran Jawa Barat ya, termasuk Tangerang, ya Banten, kemudian Pulau Tunda itu menjadi salah satu pemasok untuk pasirnya. Jadi kerusakannya akan berganda, baik itu yang ditimbun maupun yang diambil pasirnya. Gitu. Jadi akan ada banyak ribuan orang yang akan kehilangan profesinya. Sebenarnya paling menakutkan bagi nelayan itu sederhana kok. Mereka tuh takut nggak bisa melaut. Dengan dipagar aja itu mereka pasti pusing banget. Gitu. Oke, dengan reklamasi ini akan membatasi gerak nelayan atau kan pasti mematikan mata pencarian? Saya sampaikan bahwa saya menjadi saksi bagaimana kawan-kawan saya di pesisir itu beralih profesi gara-gara mega proyek seperti ini. Ada alih profesi? Banyak. Marunda Kepu. Yang kemarin ribut soal reklamasi 17 pulau, Pulau G. Itu banyak loh, ketika Pulau G itu terbangun, banyak kawan-kawan kami yang kemudian alih profesi jadi buruh sawit. Gitu. Apa negara pernah memikirkan, apakah konglomerasi itu pernah memikirkan, apakah pemangku kebijakan pernah memikirkan alih profesi ini? Enggak gitu, karena bagi mereka ya tadi dia, bagaimana melegalkan proyek-proyek ini. Dan ingat, kasus keluarnya HGB seperti ini, ataupun SHM yang bermasalah, bukan terjadi di Tangerang. Bukan hanya terjadi di sini, tapi aku rasa ini jadi tugasnya Pak Nusron ya untuk kemudian mengecek semua HGB yang ada di pesisir. Jangan-jangan banyak, karena di Pulau Pari misalkan, bagaimana perusahaan itu bisa memiliki 90% pulau gitu. Dan ada izin reklamasi yang kemudian dikeluarkan oleh KKP juga gitu. Itu yang menakutkan. Saya ke Pak Daniel. Pak Daniel, bagaimana melihat ini? Ini destruktif sekali apa yang akan dilakukan kalau dari penjelasan Kiara. Mungkin saja kita akan kehilangan nelayan. Komisi 4 mungkin sudah tidak akan ada ini lagi audiensi dengan nelayan, terutama di wilayah Jawa Barat seperti yang dijelaskan Kiara tadi. Ya, makanya ini menegaskan kembali bahwa tupoksi KKP didirikan pertama kali itu adalah untuk membela nelayan. Justru jangan malah keberadaan KKP itu memusnahkan nelayan. Nah, kita tentu ini harus kita ingatkan. Nah, bagaimana membela nelayan, tentu semua jalur penghidupan, hak penghidupan nelayan itu jangan lama-lama, jangan sedikit-sedikit terus menjadi habis. Gitu. Sehingga ini menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan benar, nggak hanya di sini. Bahkan ini pengulangan metode yang sudah lama terjadi di Makassar misalnya. Nah, bahkan muncul selain di Jawa Timur, Surabaya, muncul lagi katanya udah ada HGB di Lampung, gitu. Nah, kalau kerusakannya ganda, kita khawatir sampai satu titik nanti yang sudah capek-capek dibangun musnah oleh bencana. Oke, Bang Daniel, ini apa sebenarnya usulan dari DPR sendiri pada akhirnya kepada KKP, mungkin juga kepada Kementerian ATR BPN, Pak Nusron, walaupun tidak selaras, tetapi apa usulan yang diberikan agar pada akhirnya mungkin saja ini kejadian-kejadian ini tidak hanya terjadi, ini yang baru satu ketahuan, tapi mungkin di daerah lain juga. Ya, jaga wibawa pemerintah, jaga kedaulatan negara,
dan tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya. Sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi rakyatnya. Itu aja yang penting. Oke, Pak, ini sedikit terkait dengan pemanggilan Menteri KP pada hari ini. Apa saja akan digali dan jam berapa nantinya, Pak? Awalnya jam 10, tetapi karena ada rapat paripurna, segera langsung setelah rapat paripurna mungkin sekitar jam 11. Oke, poin-poin apa saja akan mungkin saja digali setelah kemarin pembongkaran di hari kedua? Ya, poin utama mengenai pagar laut ya. Tentu hal lain tentu bisa ditanyakan, tetapi fokus yang utama adalah pagar laut. Semua hal tentu anggota akan mempertanyakan. Oke. Ya, sehingga yaitu pemerintah jangan kalah dengan masyarakat sipil, dengan netizen canggih itu bisa membongkar. Apalagi media ini. Ya. Oke, saya terakhir ke Pak Hamid. Pak Hamid, bagaimana melihat polemik ini terkait dengan ranah hukumnya, apa yang harus dilakukan sehingga negara bisa lebih tegas dalam menindak, terutama yang Anda bilang tadi, tidak boleh kalah dengan oligarki. Harus tepat proses penyidikan. Ya. Siapa yang terlibat? Yang saya khawatir kalau terlambat, begitu proses penyidikan terhadap direksi, kemudian aparat level bawah, pemilik perusahaan langsung sakit di Singapura. Ya. Untuk menghindari. Atau lari ke Pinang, atau lari kemana. Itu yang saya khawatirkan. Setelah itu minta suaka karena takut disidik di Indonesia. Nah, sekali lagi Bung, harus ada koordinasi dengan baik ini untuk mencari titik salah antara KKP dengan kantornya Pak Nusrat. Karena tadi ada penjelasan sebenarnya KKP sudah tahu sejak tahun lalu bulan Juli sudah ada 7 km. Ya. Nah, ini yang harus ditelusuri. Setelah dia tahu, masa mau dibodohi oleh orang yang mengklaim itu keran hijau, itu sudah tidak masuk akal. Ini kan 7 km sudah panjang. Nah, itu harus ditelusuri. Kenapa tidak dilanjutkan investigasi pada saat diketahui ada 7 km patok? Ya. Yang kedua, secara teknis, data yang dari Pak Nusron tentang siapa-siapa yang terlibat itu harus segera diproses. Jangan didiamkan dengan istilah rapat koordinasi. Ya. Kan ada data. Premnya ini kan jelas bahwa mereka memiliki hak sertifikat guna bangunan dan hak ini ya di air, itu sudah pelanggaran. Ya. Di air. Apakah orang yang memproses dari bawah, desa, lurah itu panggil semua. Ya. Hanya ini caranya memulihkan nama baik negara. Sekali lagi, negara tidak boleh dilahap oleh oligarki. Begitu negara kompromi dengan oligarki, saat itulah hukum tidak akan pernah tegak, wibawa pemerintah akan hilang. Oke. Negara tidak boleh dilahap oleh oligarki. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas apa yang disampaikan. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara Susan Herawati. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih anggota Komisi 4 DPR Daniel Yohan. Terima kasih Mas Daniel. Dan terima kasih dosen Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Pak Hamid Awaludin. Semoga sehat selalu.